Lebih baik kita bertanya daripada gerakannya salah tetapi tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kita makan itu adalah menjadi dosa bagi perut, lemak perut kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Coach Fajar, guru olahraga Balikpapan, dan abang gue nih. Ya, saya Resan Satu Gunarko dari Jasmani Kodam 6 Mula Orman. Sebelum kita mulai, ya ini merupakan gedung baru ya, gedung baru yang baru kami pugar. Jadi ini kurang lebih hampir 1 bulan sudah dibentuknya lagi Gym Mula Orman. Ya, jadi seperti inilah wajah-wajah baru dari gym fitness centernya dari Kodam 6. Rekan-rekan yang mau mulai nge-gym, apa yang harus diperhatikan, kemudian gerakannya seperti apa, teknik pernapasannya seperti apa, ya kurang lebih simple akan kami jelaskan, akan kami peragakan. Diharapkan untuk rekan-rekan, teman-teman yang ada di rumah maupun yang berada di mana saja bisa dapat gambaran. Jadi begitu kita nyampe di tempat gym harus seperti apa, jangan malu. Yang penting bertanya, lebih baik kita bertanya daripada gerakannya salah tetapi tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, kita lanjut ke materi pertama. Oke, yuk. Ini nama latnya apa, Bang? Ya, ini lat pull down ya. Down. Untuk latihan bahu. Ya, latihan bahu bisa 2 cara, megangnya seperti ini atau seperti ini, tetapi kita akan praktekkan seperti ini. Dada busung seperti biasa. Apapun gerakannya itu usahakan posisi postur badan ya, busung, narik, squeeze ya di bawah, tahan, tidak usah terlalu buru-buru, kontrol, tahan di bawah, kontrol, tahan di bawah, kontrol, tahan di bawah. Ya, buang, ya, tahan, ya, buang tipis, ambil, hop, ya, good. Kita lanjut, ya. Ini alatnya, ya, ini namanya Smith machine, ya. Jadi, Apa namanya? Smith ya. Smith machine. Fungsinya banyak ini, bisa untuk latihan squat, bisa untuk latihan chest, dada, bisa untuk bahu atau shoulder. Di sebelah sini juga untuk latihan back juga banyak multifungsinya, tergantung apa yang mau kita latih. Ya, kita lanjut ini untuk di latihan dada. Yang perlu diperhatikan untuk yang teman-teman yang pemula, biasanya untuk latihan dada ya, sama apapun bentuknya, usahakan sebelum kita ngangkat postur tubuh yang perlu diperhatikan. Ya, contohnya untuk latihan dada ya, usahakan ini ya, punggung ini tidak boleh seperti ini, melainkan harus Dikasih spasi dalam ini, Bang. Iya, ya harus Ya. dikunci. Oke, buat netizen yang maha benar, yang so tahu tentang gym, ini Coach Fajar panggil pakar ini. Ya. Ada salah di sini. Mas melengkung. Mas melengkung ya. Karena keberhasilan untuk menambah power, menambah size otot, itu keberhasilannya dalam membangun massa otot itu adalah teknik. Kalau teknik kita nol, gerakan kita salah, perkenaan juga salah, maka otot tersebut tidak akan, yang kita latih tidak akan maksimal. Nah, bisa cedera ya. Iya. Oke, seperti ini ya, diperhatikan. Cari posisi dulu, jangan buru-buru ngangkat. Cari enaknya dulu. Turun. Ya, push. 1. Ya, tidak usah cepat-cepat ya, melainkan kontrol. Squeeze. Inhale, exhale tetap sama, Bang ya? Sama. Sama. Inhale itu yang masuk ke dalam pernapasan, exhale itu keluar. Ya, O2-nya, oksigennya. Biar sobat kontengan paham ya kan? Lanjut, kita alat ketiga ya, ini juga termasuk untuk latihan punggung, grip. Bisa seperti ini, tergantung mau otot punggung apa, sayap mana yang mau kita perbesar. Kalau kita seperti ini megangnya, maka gripnya, perkenaannya adalah hanya di sini. Semakin kita lebar, dia semakin ke bawah, ke bawah, ke bawah. Jadi setiap otot itu ada namanya otot atas ya, Upper. otot atas, upper, ada
medium atau middle, di bawahnya ada otot lowernya. Ya, seperti ini. Sama. Posisi tangan mempengaruhi juga ya bagian ototnya ya? Iya, begini otot perkenan juga berbeda, lebar maupun seperti ini juga pasti perkenannya juga berbeda. Tapi tujuannya sama, adalah untuk melatih otot sayap atau back seperti itu. Sama ya, variasinya untuk alat ini bisa 2 ya, bisa single seperti itu. Cuma variasinya saja yang kita harus perbanyak. Kita alat berikutnya ini multi gym ya. Jadi multi gym ini alat yang satu alat ya, tetapi mempunyai kegunaan ya, berbagai macam variasi untuk dilatihkan. Kita akan contohkan aja gerakan simpelnya. Kalau untuk yang pemula, rata-rata untuk penggunaan kabel crossover memang agak susah ya, karena untuk belajar menyeimbangkan kanan kirinya agak susah. Jadi diawali dari lurus, cari posisinya, busung sampai benar-benar enak ya. Tidak boleh seperti ini posisi postur, harus lurus, busung, ya busung, kontrol up, squeeze di depan ya. Kenapa gerakannya harus kontrol? Karena kalau kita cepat seperti ini ya, otot tidak akan mendapat tekanan ya. Tetap harus melengkung badan di sini ya. Apapun bentuknya gerakannya, posisi dada busung, punggung harus melengkung. Oh, ini mempunyai alat bantu ya. Engselnya ini dinamakan dengan tiba ya. Gripnya bisa menyesuaikan seperti ini bisa, maupun seperti ini bisa. Lebih ke back dia bang ya? Iya, ini tujuannya adalah back ya. Kontrol, turun, up, 1, 2, 3, ya. Ini adalah metronome mesin, fungsinya sama, back juga ya, bisa single, bisa sama-sama. Apapun bentuknya, semua gerakan usahakan postur tubuh harus tegak. Bisa single, 1 megang handgripnya, 1, 2, bisa double. Sama juga bang, ini ya, Sama. bicep sama back ya? Back lebih kenanya ke back. Jadi kalau untuk pemula melihat senior-senior atau teman-teman yang sudah lama nge-gym, dia mempunyai sayap yang indah, itu berarti latihannya backnya sangat cukup baik. Untuk back itu banyak variasinya dan tujuan ototnya juga berbeda. Jadi kita kadang-kadang kalau pull up lebih ke banyak, backnya melebarkan, tetapi bawahnya kosong. Bawahnya kosong seperti apa? Oh, kita mainnya pakai alat bantu, alat variasi. Semuanya kita bisa belajar melalui personal trainer, melalui YouTube atau Google, itu banyak variasi. Coach, gimana cara ngecilin perut? Jawabannya cuma satu. Ngecilin perut adalah cuma satu, yaitu di dapur. Iya udah. Iya. Niat. Apapun yang menjadi yang kita makan itu adalah menjadi dosa bagi perut, lemak perut kita. Oke, tetap semangat. Kita lanjut alat berikutnya. Siap. Ya. Ini shoulder press. Shoulder press. Ya. Kegunaannya untuk melatih otot bahu. Sama ya, dua pegangan. Bisa yang seperti ini. Apapun bentuknya sama
postur badan, postur tubuh. Kontrol, turun kontrol, push. Turun kontrol, Gua turunnya pelan bang ya. push. Turun kontrol, push. 2, pegangan bisa depan. Ini shoulder bagian depan, push. Push. Ya, jadi ini alat ini hanya untuk membuat shoulder bagian depan sama shoulder bagian samping. Kita lanjut chest press mesin. Ini namanya untuk melatih otot dada. Sama postur tubuh. Sebelum kita mulai, yakinkan dulu postur kita benar, pegangan kita benar, enak, yakin, baru turun. Kontrol. Bang itu kalau posisi kepala tuh harus lurus atau ke depan gini bang? Posisi kepala gitu. Itu tergantung dari habit sih. Oh, Bisa habit. kita seperti ini, Hah? bisa seperti ini. Kalau saya cenderung lebih enak saya seperti ini. Tapi nggak mempengaruhi postur rangka segala macam nggak bang? Nggak ya? Enggak. Siap. Nah, Yang penting postur, yang penting adalah di bagian ini penyangga kita ini. Penyangga. Iya. nah, netizen catat ya, tidak mempengaruhi ya. Catat. Jadi kalau kita punggung kita Ya. tidak, nah begini, cuma makainya Iya. malah tidak kan. 2 pegangan, samping, push, push, bisa bawah, push, push. Untuk dumbbell ini banyak variasinya, ya. Tergantung kita mau melatih otot apa. Jadi banyak gambarannya. Untuk dumbbell bisa kita untuk bahu, ya, bahu, ya, bisa depan, ya. Apapun, mau bahu, mau chest, mau bicep, mau tricep, dengan dumbbell itu sangat efektif. Jadi inilah gambarannya alat-alat yang baru yang ada di Mola Warman Gym. Kemudian alat treadmill ini kita, ya, alat treadmill yang baru kita kurang lebih ada sekitar 6. Tempat gym ini dibangun itu tidak hanya untuk militernya saja, tapi melainkan untuk sarana keluarga, istri maupun anak yang untuk olahraga, mau running, mau lari, mau treadmill, semuanya ada di sini. Untuk bapak-bapaknya yang untuk membangun postur tubuh disiapkan oleh Panglima alat-alat tersebut. Jadi dengan adanya gedung ini yang baru ini, ya, merupakan salah satu sarana kebanggaan yang dimiliki Kodam 6 Mola Warman. Jadi Bapak Panglima yang baru membangun lagi, merenov lagi, intinya renovasi lah. Tambah lagi ke kanan 4 meter, ke kiri 4 meter. Ya kurang lebih ini luasnya 16 meter, lebarnya itu kurang lebih 16 meter. Ya jadi seperti ini sekarang. Dengan alat yang baru, dengan yang di sebelah sana itu alat-alat lama, ya, tetapi masih berfungsi dengan baik. Kurang lebih di sana itu alat-alat, ya, alat-alat anu lah. Old school ya tapi. Iya. Tinggi, Iya, awet ya. alat dari dari Surabaya. Ini muscle, ya. Alat-alat muscle. Old school. Jadi ini lebih ke alat-alat produk dari dalam negeri. Yang di sana itu alat-alat rata-rata alat-alat impor, ya. Bisa kita lihat di sini pun aja sisi sini sebelah sini aja sangat lengkap
mau latihan otot apa saja. Oke, sahabat Bugar Kontengan Balikpapan TL, tetap pantengin terus konten kami bersama pelatih-pelatih dan coach yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Yang baru memulai gym, ya Bang ya? Ya. Baru memulai, walaupun yang sudah pro sekalipun kami terbuka untuk sharingnya Bang ya? Ya, betul. Karena konten kami ini lebih ke ajang silaturahmi Bang ya? Ya, betul. Ajang silaturahmi, berbagi bagi para profesional trainer ataupun masih noob atau amatir, tetap karena kita sama-sama memberikan pelatihan serta edukasi dalam bidang keolahragaan. Dan bahwasannya yang perlu rekan-rekan garis bawahi, olahraga merupakan aset kualitas sisa hidup jangka panjang. Bener nggak Bang? Betul. Nah, semua manusia pasti berolahraga. Bedanya ada yang sebelum sakit, ada yang sudah sakit. Oke guys,